Saya mulai dari narkoba dulu ya. Siap Dan. Oh GK, oh malah GK. Siro lupat mau nabi itu. Udah? Semua? Siap Dan. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang rekan-rekan seluruhnya. Terima kasih atas kehadirannya pada siang hari ini. Polresta Surakarta, saya didampingi Wakapolresta, Kasat Reskrim dan Kasat Narkoba serta Humas akan menyampaikan beberapa rilis perkara yang sudah kami tangani. Ada yang medio Juni sampai dengan Juli, ada yang masih fresh dalam minggu-minggu ini. Yang pertama adalah mengenai pengeroyokan. Jadi pengeroyokan yang terjadi di mana hal tersebut mengiringi saat ada laga perhelatan Persis Solo melawan Persebaya, bergulirnya Liga 1 pada beberapa hari yang lalu. Di mana kronologis kejadiannya bisa saya sampaikan sebagai berikut. Alasan para tersangka yang sudah kami tangkap ini menyatakan bahwa telah terjadi sebelumnya. Jadi sebelum pertandingan itu di beberapa waktu lalu sudah ada gesekan antara elemen mereka. Mereka menamakan dirinya elemen garis keras yang mengaku bergesekan dengan sebagian dari elemen lain supporter yang menamakan B6. Kemudian peristiwa tersebut berlanjut di stadion, sempat terjadi ada ketegangan di mana kemudian SSO meminta kami, karena sesuai dengan ketentuan pengamanan, sistem pengamanan terbaru yang telah ditetapkan oleh PSSI dan Perpol nomor 10, bahwa kami masuk atas permintaan SSO. Saat itu situasi mengarah kepada hal yang tidak bisa terkendali, akhirnya SSO meminta kami dilengkapi dengan administrasi. Kemudian saya, Wakapolresta dan beberapa anggota naik ke tribun, memisahkan antara posisi duduk GK atau garis keras dan B6. Saat itu selesai, tidak ada ekses. Kemudian setelah mereka keluar dari stadion, mereka melaksanakan arah-arahan. Kepulangan mereka ke arah timur dari wilayah Solo dengan arah-arahan. Beberapa tempat sudah bisa kita arahkan karena mau kita kawal dari anggota. Kami perintahkan kawal anggota agar tidak terjadi hal yang tidak diinginkan. Ternyata ada beberapa yang lepas dari pengawasan kami. Yang pertama adalah TKP Triharsi. Di Triharsi ada beberapa kelompok dari yang menamakan dirinya juga mengaku dari GK dan sudah kita dalami memang betul bagian dari garis keras yang menganiaya. Kemudian mengambil motor dari orang yang dianiaya tersebut. Karena yang dianiaya melarikan diri, kemudian motornya diambil. Ada beberapa yang sudah kami amankan saat kejadian Triharsi. Namun demikian setelah itu muncul lagi kejadian berikutnya, yaitu arak-arakan yang mengarah ke timur, ke wilayah hukum Karanganyar. Ada kejadian di UNS. Sama, mereka menganiaya orang di pinggir jalan yang menurut mereka, asumsi mereka adalah dari kelompok elemen lainnya. Sama, motornya diambil juga. Orangnya lari, bisa diselamatkan oleh masuk ke wilayah kampus UNS dan diselamatkan oleh Satpam. Dihalang-halangi Satpam untuk tidak masuk ke area UNS, kelompok mereka. Berikutnya, tidak selang berapa lama ada kejadian lagi di sebelah Juruk. Sama, dianiaya, kemudian motornya diambil atau dibawa. Jadi ada 3 motor yang saat itu dibawa oleh kelompok mereka. Kami mencoba melakukan pengejaran dan didapati 6 orang saat itu ada di satu tempat warung makan di sebelah persis Solo Safari, tembok Solo Safari sebelah baratnya. Kemudian kami amankan, kami tanya, dari situlah berkembang. Beberapa tersangka yang ada di belakang saya ini adalah yang saya tangkap, yang kami tangkap saat itu, saya beserta anggota, kita tangkap di lokasi tersebut dan berkembang. Bahwa mereka mengakui melakukan tindakan-tindakan yang saya sebutkan pada kronologi awal, dan mereka mengakui ada kendaraan bermotor yang mereka ambil. Namun demikian saat itu kendaraan bermotor belum kami temukan. Kami harus dalami
Salah satunya kami ambil di bawah flyover Palur, wilayah hukum Karanganyar, setelah kami berkoordinasi dengan Karanganyar. Nanti bisa dilihat, sudah kita siapkan di depan. Berikut pemiliknya sudah kita konfrontir betul sesuai dengan identitas kendaraan bermotor yang dimiliki oleh si pemilik. Itu adalah kendaraan bermotor yang gerombolan ini ambil dari melakukan penganiayaan. Bisa saya sebutkan bahwa ke-6 orang, ke-7 orang yang berhasil kami tangkap ini 1 warga Solo, kemudian yang lainnya adalah warga Sukoharjo dan Karanganyar, 2 warga Sukoharjo dan 3 warga Karanganyar. Kita identifikasi bahwa mereka bergerak ke timur karena titik kumpul mereka berasal dari timur. Sekaligus mungkin melalui forum ini kita menyampaikan untuk laga berikutnya mungkin akan kita berlakukan khusus. Jika memang panitia masih mengizinkan kelompok GK ini hadir di stadion, akan kita perlakukan khusus, kita awasi khusus, dan kita lakukan tindakan khusus agar tidak terjadi hal-hal semacam ini yang mencoreng ketertiban Stadion Manahan yang terkenal dengan supporternya yang tertib. Dan kita tidak ingin kejadian ini terulang di kemudian hari. Itu yang pertama. Kemudian yang berikutnya adalah tindak pidana pencurian. Kemarin berhasil diamankan dari pelaku 4 orang, di mana 4 orang pelaku ini melakukan tindakan bersama-sama untuk mencuri bangku di kompleks Manahan yang kemudian mereka jual untuk mereka bagi-bagi. Jadi hasil penelusuran berdasarkan keterangan saksi, di mana menurut keterangan saksi bahwa beberapa orang itu mengendarai pickup dan motor, di mana pickup dan motor itu, motor sebagai pengintai, pickupnya ada sebagai pengangkut. Jadi tersangka nanti akan kami paparkan kepada rekan-rekan, itu pelakunya dengan modus yang seperti yang saya sampaikan. Jadi kursi itu dijebol paksa dari lokasinya untuk kemudian mereka ambil dan mereka jual. Yang berikutnya, karena saat itu mereka berenam, salah satunya adalah berenam, ada satu di tempat yang sama, sedang makan dan minum. Kita konfrontir, saat itu satu dengan yang lainnya saling mengelak, tidak mengenal. Namun setelah kami dalami, ternyata mereka secara bersama-sama. Dan satu kemudian jarak berapa lama, satu dengan yang lainnya menguatkan bahwa masing-masing adalah pelaku. Yang satu menjadi saksi yang lainnya, menyaksikan yang lainnya mengumpul, yang menyaksikan lainnya menendang. Yang tadi awalnya mereka tidak mengakui, akhirnya mereka sama-sama mengaku bahwa mereka adalah pelakunya. Cukup? Yang TPPO dah. Ini agak vulgar karena iya,